بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا Zainul Abidin Ali bin Husain mengatakan kami mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari jalan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari sifat dari Allah. Sungguh kami, kata beliau, mempelajari jalan hidup Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kami mempelajari satu surat dari Al-Quran. Mereka menyamakan tentang pentingnya kehidupan Nabi, sirah Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana urgensi dan pentingnya mempelajari Al-Quran itu sendiri. Di kesempatan yang lain, seorang ulama yang merupakan cucu dari sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang bernama Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, pernah mengatakan, "Kana abi yu'allimuni maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu ayahku mengajarkan kepadaku tentang sirah, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, wa ya'udduha alayya, dan menyebutkan secara rinci kapan perang Badar, kapan terjadi peristiwa Uhud, kapan terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, perang Tabuk, dan semuanya disebutkan secara terperinci oleh ayah beliau. Waqal, lalu ayah beliau mengatakan, hadhihi ma'dharu abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah warisan ayah-ayah kalian. Ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian. Karena jelas ayah-ayah mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, lakon utama dalam perjalanan hidup Nabi. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, jangan kalian menyepelekannya, jangan kalian meninggalkannya. Pelajari, dalami, pahami dengan baik. Karena terdapat padanya, kata Allah, uswatun hasanah, teladan yang baik yang dapat mengantarkan kita semua kepada jannatullah subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyiral ahibbah, ra'ani wa ra'akumullah. Para ulama kita dari masa ke masa, zaman ke zaman, mereka terus berlomba-lomba untuk menulis bagaimana pelajaran yang bisa diambil, sirah yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara mereka adalah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab yang diberi judul Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad, bekal menuju kampung akhirat. Bekal menuju kampung akhirat yang diambil dari petunjuk manusia terbaik. Karena sirah Nabi alaihi salatu wassalam merupakan bekal terbaik yang dapat mengantarkan seorang hamba menuju kampung akhirat, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Muslim Az-Zuhri rahimahullah mengatakan,
ilmul maghazi, ilmul akhirati wad dunya. Ilmu maghazi, ilmu sirah merupakan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Apa maksudnya? Ilmu dunia, karena dengan kita mempelajari sirah Nabi di dunia ini, kita bakal mengetahui bagaimana muamalah Nabi alaihi salatu wassalam kepada masyarakat sekitarnya, bagaimana Nabi bersosial pada para sahabatnya, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berinteraksi kepada anak-anak, kepada yang sebaya dan kepada yang lebih tua. Dan juga ilmu sirah merupakan ilmu akhirah. Di dalam ilmu sirah diajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana kaifiyah kita dalam menjalankan rutinitas ibadah kita, dalam sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Komplit diajarkan semua di dalam sirah perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar di dalam mengenali alur perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam adalah beberapa hal berikut. Yang pertama, dengan kita mempelajari perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita dapat mengetahui at-tayyib, perkara-perkara yang baik, dan juga kita mengetahui al-khabith, perkara-perkara yang buruk. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di dalam misinya mengajarkan tentang kebaikan dan juga memperingatkan dari segala bentuk kejelekan dan keburukan. Selain beliau mengajarkan apa itu tauhid, beliau pun mengajarkan kepada kita tentang syirik. Selain beliau mengajarkan tentang segala hal yang Allah ridhai dan cintai, beliau pun menjelaskan secara gamblang apa saja hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh di dalam masalah memakan makanan, maka Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada seluruh umatnya agar mereka tidak memakan kecuali makanan yang baik, tidak meminum melainkan yang baik. Surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari rezeki yang telah diberikan kepada kalian. Contoh lain dalam masalah pernikahan, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi untuk mencari yang terbaik. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, "Wat-thayyibat lit-thayyibin." Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wat-thayyibun lit-thayyibat. Dan wanita atau lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Oleh karenanya, Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah pernah mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun." Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan tidak menerima melainkan yang baik-baik pula. Maka di dalam alur perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam, kita pasti melihat ibadah yang terbaik, interaksi sosial yang terbaik, yang telah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada kita. Diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Lalu turun-temurun terus demikian, bersilsilah hingga pun kita mengetahuinya. Tidak hanya sampai di situ. Tujuan Allah menciptakan kita di alam bumi ini adalah ujian dari Allah supaya terlihat mana hamba-hambanya yang terbaik dalam beramal.
Dalilnya surat Al-Mulk, Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita di alam bumi. Allah ingin menguji kita. Mana di antara umat manusia yang terbaik amalannya. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang baik, Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Adalah orang-orang yang ketika malaikat mencabut nyawa mereka, thayyibin, mereka dalam kondisi baik dalam keseharian hidupnya. Maka dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke jannah. Bima kuntum ta'malun, karena amal kalian yang baik di alam dunia. Dalam surat Az-Zumar Allah pun berfirman, salamun alaikum tibtum. Keselamatan bagi kalian, tibtum, karena kebaikan amalan kalian. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke jannah dan tinggallah di sana secara kekal abadi. Artinya apa? Dengan kita mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, alur perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengenali segala hal yang baik yang dapat kita jadikan panutan, contoh, teladan yang kelak bisa menyelamatkan kita. Ini faedah yang pertama, manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Manfaat yang kedua yang bisa kita ambil dalam mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam adalah bahwa sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, bila mana seorang hamba mengetahuinya, mempelajarinya, maka itu adalah sebab al-falah was-sa'adah wal-izzah, kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan bagi si hamba tersebut di dunia wal akhirah, di alam dunia dan kelak di yaumul akhir. Dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, walillahil izzah walirasulih walil mu'minin. Allah berfirman, walillahil izzah, dan hanya milik Allah lah kemuliaan. Walirasulih, milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga milik kaum mukminin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa sedih, janganlah kalian merasa susah. Wa antumul a'laun, karena kalianlah yang akan tinggi, yang akan menjadi manusia yang mulia, orang yang sukses, manusia terpilih. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wal maqsudu anna bihasabi mutaba'atir rasul takunul izzah wal kifayah wan nusrah. Kata beliau rahimahullah bahwasanya dengan kita mempelajari hidup Nabi, menteladani Nabi alaihi salatu wassalam, takunul izzah, maka kita mendapatkan kemuliaan, wal kifayah, kecukupan, wan nusrah, pertolongan. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayah wal falah wan najah. Sebagaimana pula kata beliau rahimahullah, dengan mengikuti sunnah Nabi, meneladani jalur hidup beliau, kita akan mendapatkan hidayah, kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan memperoleh kesuksesan. Maka inilah manfaat kedua dari mempelajari sirah Nabi, sebab kunci yang mendatangkan kesuksesan seorang, baik di dunia dan kelak di yaumul akhir. Faedah yang ketiga, manfaat yang ketiga
Yang bisa kita ambil dari jalur perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam adalah fahmul Quran. Dapat memahami Al-Quran dengan mudah. Sudah kita ketahui bersama bahwa di awal Nabi alaihi salatu wassalam diutus, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kepada beliau, seperti disobeknya dada beliau. Kemudian di antara yang lain adalah mukjizat yang telah diberikan kepada beliau, semisal sebongkah batu yang mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inni la a'lam anna fi Makkah hajaran yusallimu alayya qabla al-bi'tsah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku masih teringat dulu di kota Madinah ada sebongkah batu yang mengucapkan salam kepadaku. Wa inni la a'lamuhul an, dan sekarang saya masih tahu di mana tempatnya. Ini adalah tanda dari tanda-tanda nubuwah akan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga kemudian turunlah surah Al-Alaq yang merupakan surah pertama, 5 surat atau 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari mana kita mengetahui? Kita mengetahui dari jalur perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan surat tersebut diturunkan? Kita sambung dengan ayat yang lain. Terdapat dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan ada 30 hari. Hari yang keberapa? Kita sambung dengan ayat yang lain. Surat pertama atau ayat pertama di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar banyak. Ada hari-hari di sana, ada 10 hari. Hari yang keberapa? Kita sambung dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di hari Senin, beliau mengatakan, li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena di hari Senin adalah hari pertama diturunkannya Al-Quran. Maka dengan itu kita paham kapan Quran pertama kali diturunkan, di Gua Hira oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar di hari Senin, dan disebutkan oleh ahlu tarikh bahwasanya terjadi di malam 21 Ramadan. Kita mengetahui ini dari mana? Dari siratun Nabi alaihi salatu wassalam. Fahmul Quran, paham Al-Quran. Masya Allah. Mungkin ini 3 manfaat, 3 faidah yang dapat kita petik dari mempelajari siratun Nabi alaihi salatu wassalam. Ada salah kata dan tutur kata, tingkah laku yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Ila huna insyaallah kita tutup majelis kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.